Sambal udang rebon menu andalan. Siapkan bawang merah setengah kilo dan bawang putih 5 butir, cabai rawit hijau seperempat kilo, cabai merah besar setengah kilo yang sudah dibuang bijinya. Karena Cici tidak mau terlalu pedas, tapi sahabat masak yang mau, jangan dibuang bijinya ya. Dan satu lagi pemain utamanya, udang rebon. Semua bahan sudah siap, mari kita mulai. Di sini Cici pakai chopper untuk lebih cepat menghaluskan semua bahannya. Satu persatu bahan kita chopper bergantian, dari cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, kemudian yang terakhir cabai rawit hijau. Lanjut kita mulai memasaknya. Tuang minyak dalam kuali, tunggu sampai minyak panas, baru kita masukkan semua bahan yang sudah kita chopper tadi. Kemudian kita masak sampai harum. Jangan lupa untuk menambahkan daun jeruk ataupun serai untuk menghilangkan bau amisnya. Aduk-aduk kembali sampai daun jeruknya mengeluarkan aroma harum. Kemudian kita tambahkan udang rebon. Masak kembali sampai semuanya matang. Tambahkan 1 sendok makan cuka beras, garam, dan penyedap. Masak kembali sampai semua bahan matang sempurna. Tuang ke dalam mangkok saji. Dan ini dia sambal udang rebon kita siap untuk disajikan. Selamat mencoba, semoga menyukainya. Lanjut ke part kedua. Dengan kuali yang sama, kita bikin sambal teri. Tuangkan minyak secukupnya. Tunggu sampai minyaknya panas. Masukkan teri yang sudah dicuci bersih. Kita goreng terinya sampai berkulit. Tujuannya supaya waktu kita masak tidak hancur. Terinya sudah berkulit. Saatnya masukkan bawang merah, cabai merah besar, dan cabai rawit kecil. Masak sampai layu, kemudian tambahkan sedikit garam dan penyedap. Dan tak lupa untuk aromatiknya dan penghilang amisnya, kita tambahkan daun jeruk. Masak kembali sampai aroma jeruknya itu keluar. Selanjutnya kita tambahkan cuka beras. Penambahan ini bertujuan untuk penghilang amis dan juga pengawet alami, supaya sambal teri kita lebih awet ditaruh di suhu ruang sampai beberapa hari ke depan. Masak kembali sambal teri sampai matang sempurna. Selanjutnya sambal teri kita siap disajikan. Oke sobat masak, selamat mencoba, semoga menyukainya. Hari ini kita lanjut ke yang part 3, sambal cumi kering atau sambal cumi asin. Pertama kita siapkan dulu cabai-cabeannya. Ini kita blender cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah, bawang putih. Langkah selanjutnya kita bersihkan cumi keringnya. Kita potong-potong menjadi bagian kecil. Keluarkan kepalanya. Kita belah bagian tengahnya untuk mengeluarkan kotorannya. Kita potong matanya juga. Kemudian kita bilas sampai bersih. Untuk bagian badannya kita keluarkan isi perutnya ataupun telur-telurnya, yang sebaiknya tidak kita makan karena juga mengandung pasir ya. Setelah dikeluarkan, bilas sampai bersih. Dan ini adalah hasil dari pembersihan cumi kering kita. Coba sobat bayangkan kalau tidak dibersihkan, inilah yang akan kita makan. Mengerikan bukan? Setelah dibersihkan sampai bersih, sekarang saatnya kita mulai memasak. Panaskan air dalam kuali sampai mendidih, masukkan serai, daun salam, dan terakhir cumi asinnya. Tujuannya untuk membuang amisnya. Masak sampai kelihatan mendidih, langsung angkat. Jangan overcook, tiriskan. Siapkan minyak. Tuang minyak dalam kuali secukupnya. Minyak panas, masukkan cabai rawit, cabai merah besar, serai, dan daun salam. Aduk-aduk, masak sampai aroma harumnya keluar. Masukkan bawang merah dan bawang putih. Masak sampai semuanya matang. Kemudian kita tambahkan garam, gula pasir, penyedap rasa, dan juga cuka beras. Jadi cuka beras ini kita pakai secukupnya saja, sekitar 1 sendok makan. Lada hitam. Selanjutnya kita masak kembali sampai bumbunya benar-benar mengering dan minyaknya keluar. Langkah terakhir kita masukkan cumi yang kita sudah rebus tadi. Masak kembali sampai semuanya matang sempurna, maka siap kita sajikan. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya bisa kita kemas dalam wadah kecil, siap untuk kita jual, atau untuk konsumsi pribadi kita bisa masukkan ke dalam freezer. Demikianlah sobat masak cara membuat sambal cumi. Selamat mencoba, semoga menyukainya.